A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa man intaqada wudu'uhu harum alaihi as-salatu wa tawafu wa hamlul mushafi wa masu illa lis-sabiyyi lidarasati. Pasal di sini menjelaskan tentang orang yang tidak berwudu, orang yang tidak memiliki wudu, orang yang batal wudunya. Bagi orang yang tidak memiliki wudu atau belum wudu, maka haram baginya untuk melaksanakan sholat. Jadi wajib hukumnya bagi siapapun yang ingin sholat, maka hukumnya untuk berwudu itu wajib. Jadi wudu dulu baru sholat. Wudu ini merupakan syarat dari sahnya sholat. Barang siapa yang sholat tidak berwudu, maka sholatnya tidak sah, bahkan hukumnya haram. Jadi kita harus bersih dulu dari hadas baru sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Semua jenis sholat maka harus berwudu. Haram jika orang tidak berwudu melakukan sholat. Satu itu kan sholat. Yang kedua wa tawafu dan tawaf mengelilingi Ka'bah itu harus berwudu ya. Jadi siapa saja orangnya yang tidak berwudu maka haram hukumnya untuk melaksanakan tawaf. Kemudian hamlul mushaf, membawa mushaf, yaitu Al-Quran yang ditulis, itu mushaf. Siapa saja orangnya yang membawa mushaf, membawa Al-Quran yang tertulis, maka hukumnya wajib berwudu. Wa masuhu, bukan hanya membawa, memegangnya pun harus berwudu. Orang yang batal wudunya, orang yang tidak memiliki wudu, maka haram hukumnya berdosa jika memegang dan membawa mushaf. Illa lisobi lidarosati, kecuali bagi anak-anak yang ingin belajar bacaan Al-Quran, itu tidak mengapa, diperbolehkan kalaupun tidak berwudu ya, karena masih kecil gitu. Walal junubi, kemudian haram bagi orang yang junub hadhi, yaitu bagi orang junub haram melaksanakan sholat, tawaf, memegang mushaf dan membawa mushaf dan memegangnya, itu haram juga bagi orang yang junub. Wa qiraatul Qur'ani, dan juga ditambah, sedangkan orang junub ini ditambah lagi qiraatul Qur'an, membaca Al-Quran. Orang junub tidak boleh membaca ayat Al-Quran, walau ayatan walaupun satu ayat, itu tidak boleh, haram hukumnya. Kalau orang tidak punya wudu kan boleh membaca Al-Quran, tapi kalau memegang mushaf Al-Quran dan membawanya itu kan haram. Kalau orang junub bukan hanya memegang dan membawa, membacanya pun tidak boleh, haram, berdosa baginya. Dia harus mandi dulu bagi orang yang junub. Kemudian wa muqtul masjidi, kemudian diam di masjid itu haram. Jadi tidak boleh orang junub diam di masjid, i'tikaf di masjid gitu kan. Nah, harus mandi besar dulu, niat mandi menghilangkan hadas besar gitu kan. Nah, titik. Kemudian no'al haidi wan nufasai, kemudian haram bagi orang yang haid dan nifas. Hadi, yaitu haram melaksanakan sholat, haram melakukan tawaf, haram membawa mushaf, dan haram memegang mushaf, dan juga haram membaca Al-Quran dan diam di masjid. Ini bagi orang yang haid dan nifas.
Kemudian ditambah lagi kalau orang yang haid dan nifas keharamannya, yaitu hadhi wasomu wal haidi wa nufasi hadhi wasomu, dan juga puasa orang haid dan nifas itu haram hukumnya berpuasa, tidak sah hukumnya berpuasa, puasanya juga tidak sah, bahkan haram bagi orang yang haid dan orang nifas untuk berpuasa. Kemudian puasa qabla intiqai, ya tadi puasa sebelum terputusnya haid dan nifas. Jadi harus benar-benar bersih dulu, terputus dulu haid dan nifasnya, baru boleh berpuasa. Kemudian wa tamkinu zauji wa sayyidi minal istimta'i baina sururatiha wa rukbataiha qabla al-ghusli. Kemudian haram bagi seorang perempuan untuk memperbolehkan suaminya dan juga sayyidnya untuk bersenang-senang di antara pusar dan dengkulnya atau lutut, ya, pusar dan lututnya. Jadi bagi suami, bagi istri itu haram hukumnya memperbolehkan, mempersilahkan suami ataupun sayyidnya untuk bersenang-senang dengan apa yang ada di antara pusar dan lutut. Tidak boleh mempersilahkan. Jadi kalau sedang haid itu gak boleh ya bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Kalau di atasnya atau di bawahnya itu gak apa-apa. Yang di atas pusar itu gak apa-apa, kalau di bawah, yang di bawah lutut itu juga gak apa-apa. Misalkan cuma hanya ciuman yang bagian atas itu gak apa-apa. Tapi kalau udah di antara dengkul, di antara pusar dan lutut itu tidak boleh, haram. Qabla al-ghusli, sebelum mandi. Jadi itu pun orang yang haid dan nifas, ya kalau ia sudah terputus misalkan haid dan nifasnya, itu harus mandi dulu. Ya, harus mandi dulu baru boleh bersenang-senang dengan suaminya, bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Itu jadi harus mandi dulu baru boleh bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.